silakan duduk dek. Iya. Ya, nah, boleh tahu dengan siapa saya bicara? Dengan Raina Kak, Oke, Raina. Raina dari kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, perkenalkan nama kakak Miska. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kakak datang ke sekolah Raina untuk melakukan praktek konseling yang dimana di sini mungkin sudah dengar ya info dari guru, makanya kamu mau datang ke sini. Iya Bu, sudah dengar dari guru BK di khusus untuk kelas 11 karena kan di sini dibagi-bagi Bu, ada yang kelas 10, 11, 12 dan kebetulan saya mau coba-coba cerita masalahku sama kita Kak karena tidak beda jauh di umur dan takut Kak juga cerita sama guru BK di sini takutnya dibocorkan atau didiskriminasi dan tidak nyaman juga kalau tidak di atasku kayak maksudnya Ya, kan enak terlampau sama jauh kita ya iya. usianya. Oke, tapi sebelum itu kakak mau minta izin dulu dan mau minta sama Raina sebutnya panggil kakak aja biar lebih santai. Kita kan usianya nggak beda jauh ya, sudah kelas 11, Iya. kakak baru semester 3, jadi nggak terlalu jauh. Kalau masalah praktek ini kan kita sekarang lagi lakukan sesi konseling. Kakak mau minta izin sama Raina dulu bahwa percakapan kita akan kakak rekam dan videokan dan nanti bakal kakak upload di YouTube. Jadi saya mau minta izin untuk melakukan hal tersebut karena kakak mau laporkan ke dosen kakak untuk praktek kakak. Apa nggak apa-apa? Boleh juga tapi terkait mukaku sama Ya tenang aja, ini kameranya ada di belakang sana, jadi wajahnya nggak bakalan kelihatan kok. Iya, boleh juga iya boleh. Makasih ya. iya Kak. Oke, baik. Dari kelas 11 ya? Iya Jurusan betul apa? jurusan IPS Wah, jurusan IPS. Biasanya kalau di IPS itu belajar apa saja ya? belajar sejarah Sejarah. ekonomi akuntansi Oh, akuntansi. Kalau kamu sendiri sukanya apa? pelajaran matematika ya Kak. Matematika. Iya. Wah, hebat banget. Kok nggak masuk IPA? Dilarang sama Oh, orang tua. gimana? Oh, jadi masuk IPS karena keinginan orang tua Iya seperti betul. itu. Oke. Di 11 IPS di sini kelasnya ada berapa? Ada 3 Kak. Ada 3. Kamu duduk di kelas berapa? PS 1 Kak. PS1, Iya. Masya Allah, tempatnya orang-orang hebat ya. Iya, dan kakak yakin kamu adalah salah satu murid hebat yang ada di sekolah ini. Buktinya, kamu mau berani untuk ceritakan masalahmu ke kakak, berani untuk menyelesaikan masalah kamu. Itu adalah langkah terbaik. Kamu harus bangga ya sama diri kamu. Nah, Oke. Kalau gitu, kakak mau tanya juga, di kelasnya ada berapa siswa? ada 36 siswa Kak tapi tidak ada teman Kak sendiri Kak dan biasa dibully. Hmm, Oke. Oke, baik. Karena mungkin masalahnya sudah mulai mau dibicarakan, tapi sebelum itu kakak mau jelaskan dulu bahwa praktik konseling yang akan kita lakukan ini tenang saja, kakak akan sensor hal-hal yang diperlukan untuk menutupi identitas kamu. Dan sebelum itu kamu nggak perlu khawatir karena dari konseling sendiri ada asas kerahasiaan, ceritanya ataupun masalahnya nggak bakalan kami beberkan kemana-mana. Dan untuk itu mungkin kita bisa mulai layanan konselingnya sekarang. Kamu silakan ceritakan semua masalahmu, bagaimana keseharianmu, apa yang membuat kamu mau bercerita dan datang ke kakak untuk bercerita. Dan kakak harap kita bisa lebih rileks karena kita juga usianya nggak terlampau jauh. Silakan cerita pakai bahasa yang biasa saja. Bagaimana keseharian kamu? Nggak perlu takut buat bicara. Kakak nggak gigit kok. Iya. Dan kakak harap kamu bisa cerita dengan lepas. Ya, dan sekarang untuk layanan konseling ini bakal kita lakukan selama 1 kali 45 menit.
dan boleh kita mulai. Ya. Jadi Kak sebenarnya masih ada ketakutan untuk cerita bagaimana detailnya, cuma bisa bilang kalau saya dibully karena masih takut dan susah untuk terbuka Kak. Apakah masih bisa saya jamin bilang akan tidak dibocorkan? Tenang aja, kakak kan sudah bilang bahwa di konseling sendiri, di BK sendiri punya asas kerahasiaan. Asasnya ada banyak, salah satunya asas kerahasiaan. Dan itu membuat kami, orang-orang yang ada dalam BK, tidak boleh untuk membeberkan masalah konseling. Kakak kan di sini sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Dan nggak perlu takut untuk masalahnya bakal kebebar kemana-mana. Cuman kakak minta izin untuk publikasikan ke YouTube sebagai tugas kakak, tapi tenang saja, identitas kamu nggak bakalan kami beberkan. Iya, Boleh nih saya cerita dulu Kak. iya boleh. Mulai dari mana terserah kamu, pokoknya senyamannya saja. Jadi Kak dari kelas 10 itu teman-temanku mulai melakukan kayak ngejauhi Kak dulu pelan-pelan. Awalnya ada di temanku Kak, tapi tahu-tahu itu temanku Kak cuma memanfaatkan ya Kak. Kayak suka Kak cerita dari belakang. Nah pas kan saya suka matematika Kak, Iya. jadi itu guru suka sama saya dan ini temanku tidak terima. Jadi ada satu kejadian Kak, kan lagi izin ke toilet Kak, dan Iya. itu saat ulangan matematika Kak, dan harus masuk Kak kalau ulangan, takutnya kalau udah masuk tidak ada nilai. Iya. Nah, pas saya mau izin ke toilet sama guru, saya pergi nih Kak, Iya, terus ke toilet. tahu-taunya pas saya Toilet? mau selesai Kak, kan ada mandi toilet Kak, selesai itu dari mau keluar dari toilet Kak, tapi tiba-tiba tidak bisa Terkunci. Iya, Kak, Terkunci pintu toiletnya. Iya. Jadi kamunya kekunci di dalam. Iya, Kak. Dan itu sampai pulang sekolah tidak ada tahu bilang saya terkunci dalam toilet Kak. Belum ada penjaga yang ngecek Kak. Situ Kak menangis minta tolong, tidak ada dengar Kak. Dan jam berapa sih Kak? Jam 4 Kak baru bisa keluar Kak dari toilet Kak. Ya Allah, kamu hebat banget bisa lakukan itu. Jadi pulanglah itu Kak, langsung masuk kamar, tidak cerita ke orang tua, takut orang tua khawatir Kak, atau melapor langsung ke ruang di guru tuh Kak, karena takut juga sama temanku. Jadi terus besoknya ini lagi tuh Kak, ada meni di sekolah Kak, tahu-taunya lagi meja diambil kursi gitu. Diambil kursi tak? Jadi Kak cari kursi sendiri karena kan ada teman biar yang cowok tidak ada, karena hasut gitu Kak bilang tidak baik Kak, suka kamu laporan denda padahal tidak pernah Kak begitu Kak. Dia. Gara-gara itu temanku yang satu Kak, padahal iya Kak bagus sahabat sekali Kak, tapi tiba-tiba dijauhi. Iya Kak, tapi juga gara-gara apa dan dapat Kak kabar Kak kalau ternyata yang kunci Kak dari WC itu dia Kak. Dia yang kunci sahabat kamu itu. Iya Kak, jadi aku Kak juga mau cerita kemana di ruang guru BK karena diancam Kak juga Kak, katanya kalau cerita di ruang BK di guru Kak sama di guru BK bakalan tambah menjadi bully Kak. Oke. Berat ya. Iya Kak. Tapi kamu hebat. Kalau belajar tuh Kak bagus Kak di depan guru, nggak kayak temannya, tapi kalau selesai tidak ada guru, nah semua teman-temannya Kak nggak boleh. Seperti itu. Kadang hampir main fisik sih Kak. Main fisik tapi nggak lukain kamu kan? Nggak Itu sampai yang benar. paling parah, dikunci di WC. Padahal saya lagi ulangan Kak. Dari situ menangis kabar kan saya suka matematika Kak, dan mereka sama guru Kak, karena kan izinku di toilet, tapi itu temanku sampaikan bukan katanya di toilet, pergi Kak bolos Kak, jadi tidak ada nilaiku. Ya Allah. Oke. Kakak coba cerna dulu ya. Jadi masalah kamu ini, kamu suka diganggu sama teman kamu, bahkan sampai dikuncikan di toilet. Kamu juga difitnah ke guru kamu, bahwa kamu bolos padahal kamu kekunci di WC. Dia juga bahkan besoknya sudah ambil kursi dan meja kamu, jadi kamu nggak punya tempat duduk. Seperti itu. Ya Allah. Kamu di kelas sendiri ya? Sendiri Kak, jadi kalau mau keluar sendiri, belajar sendiri
sendiri. Kalau kalau ada pembagian kelompok gitu kak sendiri Kak. Sendiri? Ya, biasa Terus berangkat teman-teman kelompok kamu gimana? tidak ada masalah. Aku sama itu teman. Ya Allah, kamu hebat. Oke, baik. Em, Sampai di sini kakak mau tanya dulu. Jadi kamu sudah dijauhi sama teman kamu. Hal itu sampai sekarang seperti itu? Iya bisa. Kalau sejauh ini yang paling parah itu ya yang dikuncikan di toilet. Yang dikuncikan di toilet ya. Oke, baik. Kakak juga mau tanya, mereka yang bully kamu ini, maksudnya komandonya ini satu orang, cewek atau cowok? Cewek Kak. Tapi kan banyak temannya bersirkel di kelas. Oh, ada circle-nya, tapi dia yang atur ya, gitu ya. Oke, oke, kita lanjut dulu. Jadi kamu dijauhi sama teman kamu, tapi teman kamu ini, maksudnya kan kamu kan tadi bilang pertama sahabatan. Sahabatannya dari kapan? Maksudnya pas masuk sekolah ini atau dari SMP atau gimana? Dari masuk sekolah juga. Dari pas MPLS kakak. Hmm. Awalnya dari situ bagus-bagus sih kak persahabatan itu jalan kayak baku gitu satu sama lain tidak pernah membuli segala macam. Dan tiba-tiba karena ada juga dapat teman kakak baru ini guru juga suka sama saya mungkin tidak terima. Dia iri mungkin ya. Oke, baik. Kakak mau tanya juga, teman kamu ini sebelum kamu agak renggang ya sama dia, apa kamu punya masalah dengan dia? Tidak ada jika karena tidak pernah ada apa-apa mempermasalahkan. Kalau ada misalnya kekurangannya kakak selalu ikut paham, tapi mungkin karena pas semester 1 itu kak saya dapat ranking pertama, dia di bawahku kak, mungkin dia tidak terima kak. Dia ranking berapa? Ranking 2 kak. Oh, jadi kayak beruntung ya turun. Iya. Maunya dia kayaknya ranking 1 kak. Mungkin dia iri, jadi dia jauhi kamu, terus kasut teman-teman kamu buat dijauhi juga. Oke, baik. Jadi masalahnya ini kamu dibully sama teman kamu. Ya sudah bisa dikategorikan dibully karena sampai dikurung sama dia di toilet, kemudian kamu dijauhi sama teman-teman kamu, dan sekarang pun masih nggak ada teman. Nggak apa-apa, Tuhan tahu kamu hebat, kamu harus semangat ya. Jadi kamu mau selesaikan masalah kamu, makanya datang ke kakak. Tapi kakak mau tanya sama kamu bahwa manusia kan ya pasti punya baik buruknya ya. Jadi kamu nggak boleh dendam sama dia, sejahat apapun dia, kamu harus bisa maafin dia. Karena kalau kamu dendam sama dia, pastinya bakal terputar-putar terus. Kamu dendam, balas dendam, dia juga dendam, balas dendam lagi. Jadi nggak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Jadi kamu harus bisa maafkan dia, karena kakak yakin dia bakal sadar kok nantinya bahwa yang dia lakukan itu salah. Jadi sejauh ini kalau kakak tanya sama kamu, kira-kira dari masalahmu ini kamu mau selesaikan seperti apa? Ya mau punya teman lagi kak, pasti tetap karena tidak enak sendiri, atau dan mau diselesaikan ini kesalahpahamannya karena menurutku kak salah paham kayaknya ini temanku. Iya, salah paham. Sebenarnya saya juga tidak menginginkan kayak itu, tidak menginginkan disayang sama guru, tidak menginginkan dekat sama guru, padahal sebenarnya kita bisa sama-sama saling mendukung kak. Tapi mungkin temanku karena ada tekanan dari orang tua juga, mungkin dia seperti ini. Orang tuanya suka nuntut dia buat dapat peringkat pertama mungkin ya. Oke. Cukup berat ya. Tapi kamu hebat, sudah lalui. Sekarang kan semester berapa nih? Semester 2 ya? Semester 1 ya? Semester 1 di kelas 11. Iya. Wah, berarti kamu sudah jalanin selama 2 semester ya? Karena semester 1-nya kan temenan. Ya Allah.
Jadi kamu sendiri di 2 semester itu. Teman lain di organisasi, kamu masuk organisasi enggak? Iya masih, jika ada juga enggak sebanyak itu, cuma hitungan jari, tapi alhamdulillah teman-teman ekstrakurikuler saya bagus semua, Kak, baik. Oke, kalau berarti di luar kelas aman ya. Aman. Masalahnya ini ada dalam kelas ya. Dan mau tidak mau juga pasti kamu bakal balik ke kelas kan buat belajar, makanya mau Iya, diselesaikan. bagus. Oke, baik. Kakak boleh kasih saran ke kamu buat selesaikan masalahnya? Boleh, Kak. Oke, karena sejauh ini masalahnya sudah kita lihat bahwa kamu di sini diganggu sama teman-teman kamu, mungkin sudah bisa masuk dalam kategori pembulian, kamu dijauhi dan didiskriminasi dan lain sebagainya. Dan kemudian kakak mau kasih saran sama kamu mungkin boleh bicara tatap muka sama dia tentang apa yang menjadi hal negatif di pikiran dia tentang kamu. Kamu bisa atur jadwal kamu sendiri dengan dia atau mau kakak bantu? Saya misalnya dulu, Kak, saya coba dulu. Takutnya Kamu Kak, berani ya sama berani. dia, Masya Allah, hebat banget. Oke, jadi kakak mau saranin kamu ajak dia buat face to face dulu, Iya, Kak. bicara soal masalah kamu ini, kasih clear kalau memang ada masalah, ada miskomunikasi sama teman kamu, kasih clear, jangan sampai ini cuma kesalahpahaman yang berlarut-larut. Dan kakak mau juga kasih masukan buat kamu boleh buat refleksi diri. Tahu refleksi diri? Oke, gimana gitu? Aduh, lupa nih. Saya merenungkan ya, Kak. Iya, seperti itu. Jadi kamu renungi dirimu, kira-kira apa sih yang menjadi hal apa yang ada di diri kamu yang mungkin teman-teman kamu nggak suka. Ini di sini kan kita nggak boleh selamanya menyalahkan orang lain atas hal apa yang terjadi. Mungkin saja dari kejadian ini mungkin ada beberapa hal juga yang ada dalam diri kamu akhirnya dia nggak suka. Jadi kamu bisa renungkan dalam dirimu, kira-kira apa ya yang kenapa sih mereka kayak begini saya gitu, kenapa sih mereka bully saya, kenapa sih mereka buat saya seperti ini, kenapa sih mereka jauhi saya. Kamu coba untuk cari jawabannya dari kejadian-kejadian yang pernah kamu lalui sama mereka. Mungkin saja ada perkataan atau tindakan yang buat mereka seperti itu. Silakan dicatat dan dicatat kemudian kirimkan ke kakak nantinya bagaimana. Dan itu aja sih kakak mau bilang, kedua hal itu, tapi kira-kira kamu bisa lakukan atau enggak? Bisa, kan nanti saya bakalan catat hal-hal yang sudah saya renungkan, terus saya bikin pertemuan sama teman saya biar bisa diselesaikan kesalahpahaman ini, atau bisa terselesaikan lah masalah saya. Iya, kalau kakak tanya kamu bisa tidak, kira-kira dia mau nggak kalau kamu ajak bicara dua? Kenapa? Takutnya kakak, kalau nggak kakak fasilitasi kamu dengan dia, nanti dia apain kamu lagi, apa-apain kamu gitu, atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga, kalau misalnya memang dia tidak mau, nanti saya yang panggil kakak untuk temani saya. Oke, berarti kamu coba dulu ya Iya, buat coba bicara sama dulu. dia. Kira-kira kapan kamu mau lakukan itu? Mungkin minggu depan kita harus persiapkan diri dulu dengan mereka. Kira-kira kalau kamu udah ketemu nih sama dia, kamu bakal bicara apa sih? Saya mungkin bicara, bilang, saya tanya dulu, bilang, bisa tidak kita bicara masalah kita ini dengan serius. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau misalnya dia tiba-tiba marahin saya atau pakai fisik, mungkin saya bakalan panggil kakak dulu lagi, konsultasi lagi sama kakak, karena aku juga sebenarnya kakak harus dicoba dulu, Kak. Iya. Oke, baik, karena kakak yakin kamu orang yang hebat, kamu pasti bisa. Tapi kalau ada apa-apa, tolong kabarin kakak bakalan bantu buat fasilitasi kamu dengan dia, karena kakak takutnya dia main fisik sama kamu, karena kamu kayak mungkin dikira nantangin ya, jadi kakak takut terjadi hal itu lagi. Buat di kelas kamu mungkin tetap jangan lupa buat senyum sama teman-teman kamu, buat tetap baik sama mereka, Ya, pasti. jangan ada dendam sama mereka.
Mereka mungkin kamu bisa ibaratin mereka adalah orang-orang yang ada di belakang kamu, yang buat yang ingin kamu jatuh karena kamu udah ada di atas. Jadi harus pertahanin. Kamu harus kuat. Kamu harus yakin sama diri kamu bahwa kamu orang yang hebat. Oke. Jangan buat hal yang terjadi kemarin-kemarin membuat kamu buat putus asa dan lain sebagainya. Pasti itu. Kamu kan juga punya teman ya di luar kelas, jadi ya, jadi mungkin bisa bantu kamu. Tapi kakak saranin kamu buat selesaikan masalah kamu secara face to face sama dia. Ya. Karena kakak yakin pasti ada mungkin miskomunikasi aja yang bisa diselesaikan. Dan akhirnya mungkin sama kamu bisa baik-baik aja kembali. Ya, amin itu pasti banget. Iya. Jangan lupa buat refleksi dirinya, kira-kira hal apa sih yang kurang baik yang ada di diri kamu sehingga hal itu terjadi, atau mungkin kesalahpahaman yang bisa terjadi. Kemudian kamu coba buat cari penyelesaian dari hal-hal yang sudah kamu tulis. Atau kalau kamu kesulitan buat cari penyelesaiannya, silakan hubungi kakak. Nanti kakak kasih nomor kamu karena mungkin habis ini kakak harus balik lagi ke kampus kakak, ya, karena prakteknya memang cukup ada 4 tahap. Kemarin kan sudah, tapi tiap tahapnya ada berbeda orangnya. Ya, tapi tenang saja, kakak bakalan kasih kontaknya, kakak bakalan coba buat bantu kamu. Yang jelas kita perlahan-lahan dulu progresnya, kita melihat progres dulu, nggak usah terburu-buru gimana, karena ini salah satu masalah yang sulit memang. Nggak mudah buat menyelesaikan masalah. Ya, tapi kakak harus bisa yakinin kamu, juga harus bisa yakin bahwa kamu bisa melalui masalah ini. Jangan buat masalah ini membuat kamu berhenti ya. Iya, Kak, tidak. Kamu harus makan. Iya, Kak. Oke? Jadi gimana? Masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih Dika sudah didengar cerita aku dari awal sampai akhir dan sudah tidak ada yang bisa saya sampaikan dan saat ini saya sudah cukup merasa lega. Alhamdulillah. Oke. Kakak juga mau singgung buat perkataan kamu tadi sebelumnya yang katanya kamu takut ya sama guru BK, cerita takut ya. Oke. Kakak mau kasih clear dulu, sebenarnya kami, insya Allah kakak juga bakal jadi guru BK di sekolah. Sebenarnya guru BK di sekolah itu adalah guru yang bakal bantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu nggak perlu takut sama guru-guru yang ada di sini. Kakak yakin guru BK di sini tuh juga baik-baik kok. Nanti kakak bantu fasilitasi kepada guru-guru tersebut. Kalau memang masalahnya Aisyah ini belum selesai ya, karena kemungkinan kakak bakalan susah kembali buat kesini, jadi kakak fasilitasi ke guru tersebut. Tapi kalau memang nggak nyaman, kamu bisa kontak kakak lagi, dan nanti kakak cariin guru yang betul-betul baik di sini. Kan di sini guru BK-nya ada beberapa ya. Iya, Kak. Maunya cewek? Saya misalnya. Ya, cewek. Oke. Nanti kakak bakalan konsultasi masalah kamu ke guru BK di sini. Karena bagaimanapun juga guru BK di sini akan bantu kamu buat menyelesaikan masalah kamu. Kakak mau kamu nggak diam-diam saja sama masalah kamu ini, dan kakak salut sama kamu karena sudah bisa dan sudah mau untuk bercerita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kakak harap kamu bisa menyelesaikan masalahmu dengan baik. Jangan pakai emosi ya, tetap sabar, perkataannya diperhatikan kembali ketika kamu berbicara sama teman-teman kamu nanti, karena takutnya emosinya meluap-luap. Jadi harus tetap sabar, harus tetap kuat, makannya dijaga, semangat belajarnya. Iya, Kak. Oke. Udah nggak ada yang mau dibicarain? Sudah tidak ada nih, Kak. Oke, kakak, kamu punya handphone? Ada Kak ini. Saya mau kasih nomor dulu. Oke, ini nomornya. Nanti kamu chat aja, itu juga nomor WA kakak kalau punya masalah. Oke, makasih ya Iya, Kak. sudah mau menyempatkan dan bercerita. Kakak harap
dengan adanya praktek konseling kakak ini di sekolah kamu bisa lega sama masalah kamu. Udah lega nggak? Sudah Kak. Alhamdulillah. Jangan takut ya buat cerita. Iya enggak tuh Kak. Jangan Boleh. merasa sendiri ya. Boleh kembali ke kelas Kak? Boleh. Mungkin sekarang juga udah masuk ya. Iya Kak, duluan lah Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Duluan lah Kak. Ya.